Tidak ada gunanya tetap di kapal yang tidak bisa berlayar. Tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin resmi dibubarkan belum lama ini. Semua ketua umum partai pengusung yang dari PKB dan PKS hadir. Hanya saja Surya Paloh tidak hadir. Dari Nasdem diwakili oleh Sekjen Nasdem. Alasan Surya Paloh tidak datang adalah karena banyak tamu yang datang. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Anies adalah capres yang paling pertama diumumkan oleh Nasdem, tanggal 3 Oktober 2022, 1 tahun sebelum Pilpres dimulai. Saat itu, banyak orang berpikir Nasdem terlalu sibuk dan buru-buru. Nasdem dianggap oportunis. Banyak orang tahu di mana ada peluang, di situ Nasdem akan gerak cepat menyambar peluang itu. Gara-gara itu, hubungan Surya Paloh dan Jokowi sempat renggang. Jokowi dikabarkan kecewa dengan keputusan itu lantaran Nasdem masih menjadi partai pendukung pemerintah. Sedangkan Anies, kita tahu dia itu antitesis dari pemerintah. Tanda-tandanya jelas, Nasdem tidak diajak ke pertemuan Ketua Umum Parpol dengan Presiden Jokowi di istana. Jokowi juga tidak mengucapkan selamat ulang tahun ke Nasdem. Nasdem kayak dikucilkan. Orang awam pun bisa menebak kalau Jokowi kecewa dengan Nasdem yang mendukung Anies menjadi capres. Saat mengumumkan nama Anies sebagai capres, Surya Paloh sempat memberitahukan alasannya. Surya Paloh bilang, "Why not the best? Kenapa bukan yang terbaik?" Dulu Anies diservis dengan fasilitas yang fantastis. Salah satunya adalah keliling Indonesia naik pesawat jet pribadi. Anies merasa seperti raja, disiram dengan fasilitas mewah, disambut masyarakat kayak raja. Sikap sombongnya pun keluar. Nasdem oportunis karena mereka mau menjadi yang pertama mengusung capres, supaya ada daya tawar. Nasdem mau mengusung Ganjar tidak bisa karena ada PDIP. Mau mengusung Prabowo juga tidak mungkin karena ada Gerindra. Anies tidak punya partai sehingga Nasdem gerak cepat merebut duluan sebelum keduluan partai lain. Kalau Nasdem jadi yang pertama, mereka bisa mengatur koalisi. Selain itu, nama Anies cukup populer secara nasional karena jabatan Gubernur DKI selalu diliput media hampir setiap hari. Nasdem mau menumpang nama Anies supaya bisa mendongkrak partai. Apalagi dulu banyak survei yang menyebut Nasdem ada kemungkinan tidak bisa lolos ke Senayan. Nasdem ya panik. Anies dijadikan alat untuk mendongkrak elektabilitas Nasdem. Nasdem dulu mungkin berpikir Anies bisa menang Pilpres. Kalau menang, Nasdem berjaya. Mereka menjadi penguasa yang mengatur koalisi, bahkan mungkin bisa mengatur Anies. Mungkin itu pemikiran mereka waktu itu. Tapi sayang, Anies gagal. Begitu diumumkan Prabowo Gibran menang Pilpres, sikap Surya Paloh langsung berubah. Dia menjadi yang pertama kasih selamat. Dari sini kalian bisa menebak Surya Paloh orangnya super gesit. Pertama kali mengusung capres, pertama kali memberi selamat ke pemenang Pilpres. Makin kesini, gelagat Nasdem makin kentara. Surya Paloh akhirnya memutuskan bergabung ke Prabowo Gibran. Mungkin, syukur-syukur bisa dapat jatah menteri. Lalu Anies diapain? Ya mau diapain lagi? Anies sudah kalah. Nasdem sudah tenang karena lolos ke Senayan dengan suara lebih dari 9%, masuk 5 besar. Ini jauh dari prediksi survei sebelumnya di mana Nasdem diprediksi tidak lolos. Sebagai parpol, langkah selanjutnya adalah melirik pemenang Pilpres supaya dapat jatah juga. Jadi oposisi itu hidupnya pahit. Enggak semua parpol tahan jadi oposisi. Mereka lebih baik bermuka tebal, nahan malu, daripada menjadi oposisi. Anies pelan-pelan mulai ditinggalkan. Bukan cuma Nasdem, PKB dan PKS siap-siap angkat kaki dan pindah kapal. Tidak ada gunanya tetap di kapal yang tidak bisa berlayar. Tim pemenangan nasional Anies Caimin atau Timnas Amin resmi dibubarkan belum lama ini. Semua ketua umum partai pengusung yang dari PKB dan PKS hadir.
Hanya saja Surya Paloh tidak hadir. Dari Nasdem diwakili oleh Sekjen Nasdem. Alasan Surya Paloh tidak datang adalah karena banyak tamu yang datang. Tidak ada penjelasan Surya Paloh ada acara apa sehingga banyak tamu yang datang. Yang jelas, sepertinya tamu ini jauh lebih penting dari Anies. Sebenarnya ini mengundang persepsi. Ini terakhir kalinya Timnas Amin berkumpul. Setidaknya Surya Paloh hadir untuk ikut membubarkan. Istilahnya hadir di awal dan hadir juga di akhir. Kalau pemikiran orang awam ini simpel aja. Anies bukan lagi prioritas di mata Surya Paloh. Sesimpel itu jawabannya. Anies dulu pernah pidato. Nasdem memilih jalan mendaki, bukan mengambil jalan datar yang mudah. Anies mengisyaratkan jalan mendaki bersama Nasdem menuju ke puncak. Tapi sayangnya belum sampai ke puncak, jalannya mandek. Nasdem kemudian loncat nebeng ke pihak lain yang sudah di puncak. Anies pelan-pelan ditinggalkan. Belum lama ini ada video viral pertemuan Anies dengan Surya Paloh di Nasdem Tower. Video itu rame karena Surya Paloh dan Anies berada di satu ruangan. Dia mengajak Anies berbincang. Lalu terlihat dia menunjuk salah satu kursi kosong yang ada di ruangan itu. Anies lantas bergerak dan kemudian ada dua orang lain yang membantu Anies. Video ini rame diperbincangkan di media sosial. Anies dibilang petugas Surya Paloh, Anies disebut tidak punya harga diri. Banyaklah yang ngomong gitu. Nasdem klarifikasi dan mengatakan Surya Paloh memang sering minta tolong seperti itu. Kalau angkat kursi mah gampang. Kalau nggak ada kursi, ya geser aja kursinya. Intinya Nasdem bilang gestur Surya Paloh itu biasa terjadi. Tidak ada maksud apapun di balik gestur itu. Kebetulan ada netizen yang pintar. Dia tanya begini, seandainya Prabowo yang datang ke sana, apakah iya Prabowo juga disuruh ambil kursi kayak Anies? Masa tamu bantu angkat kursi di ruangan yang punya rumah? Ini sebenarnya bukan masalah besar, hanya saja persepsi publik jadi beda. Mereka akan melihat Anies bukan lagi sosok yang diprioritaskan. Anies sudah menjadi masa lalu bagi Nasdem. Masa depan Nasdem ada di koalisi Prabowo-Gibran. Itu adalah fakta. Jadi kalau ada momen di mana Anies seolah tidak penting lagi, itu hal yang wajar. Ketika kepentingan bersama tidak bisa tercapai, ujungnya adalah bubar jalan. Jalan masing-masing, jalan sendiri-sendiri. Ya mau gimana lagi? Tetap bersatu juga tidak ada gunanya. Kapal sudah hampir karam. Kapal harus ditinggalkan ketimbang ikut tenggelam. Lebih baik mencari kapal lain yang lebih bagus. Begitulah politik. Anies berakhir sampai di sini. Kalau dia merasa diperlakukan tidak semestinya, itu urusan dia. Siapa suruh dulu mau ikutan? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.